Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Pertama, kita akan membahas tentang kemunculan kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Kerajaan Islam pertama di Sumatera Selatan adalah Kesultanan Aceh, yang didirikan pada abad ke-15. Kesultanan ini didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah yang merupakan seorang pedagang Arab yang berasal dari Gujarat, India, dan bermigrasi ke Sumatera. Dia menetap di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Aceh dan mendirikan sebuah kota bernama Aceh yang menjadi pusat perdagangan dan pusat Islam di wilayah tersebut. Selama beberapa abad berikutnya, Kesultanan Aceh berkembang menjadi salah satu kerajaan Islam paling kuat dan berpengaruh di kawasan tersebut, dan menjadi pusat penyebaran Islam di Sumatera dan di luar wilayah tersebut. Kerajaan ini juga dikenal karena kekayaan dan kemakmurannya, serta karena perannya sebagai pusat perdagangan dan pusat pengetahuan. Pada abad ke-16, Kesultanan Aceh menjadi pusat pengetahuan dan ilmu pengetahuan, dan menarik banyak ulama dan ilmuwan dari seluruh dunia. Kerajaan ini juga dikenal karena peranannya dalam perdagangan dan diplomasi internasional, dan menjadi pusat hubungan antara Asia dan di dunia Arab. Pada abad ke-19, Kesultanan Aceh mulai kehilangan kekuasaannya dan pengaruhnya. Dan pada akhir abad itu, wilayah tersebut dikuasai oleh kolonial Belanda. Namun, warisan Kesultanan Aceh masih terlihat hari ini, dan wilayah tersebut masih menjadi pusat Islam dan pengetahuan di Sumatera. Kedua, tentang masa kejayaan kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Masa kejayaan Kesultanan Aceh terjadi selama abad ke-15 hingga abad ke-19. Selama periode ini, kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan Islam paling kuat dan berpengaruh di kawasan tersebut, dan menjadi pusat penyebaran Islam di Sumatera dan di luar wilayah tersebut. Selama masa kejayaannya, Kesultanan Aceh dikenal karena kekayaannya dan kemakmurannya, serta peranannya sebagai pusat perdagangan dan pusat pengetahuan. Kerajaan ini juga dikenal karena peranannya dalam perdagangan dan diplomasi internasional, dan menjadi pusat hubungan antara Asia dan dunia Arab. Selama masa kejayaannya, Kesultanan Aceh juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dan menarik banyak ulama dan ilmuwan dari seluruh dunia. Kerajaan ini juga dikenal karena peranannya dalam penyebaran Islam di wilayah lain di Indonesia dan menjadi pusat pengetahuan dan ilmu pengetahuan di kawasan tersebut. Namun, pada abad ke-19, Kesultanan Aceh mulai kehilangan kekuasaannya dan pengaruhnya. Dan pada akhir abad itu, wilayah tersebut dikuasai oleh kolonial Belanda. Meskipun demikian, warisan Kesultanan Aceh masih terlihat hari ini, dan wilayah tersebut masih menjadi pusat Islam dan pengetahuan di Sumatera. Ketiga, keruntuhan kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Pada abad ke-19, Kesultanan Aceh mulai mengalami keruntuhan karena beberapa faktor, termasuk peningkatan kekuasaan kolonial Belanda dan pergeseran kekuasaan politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Pada tahun 1824, Kesultanan Aceh menandatangani Perjanjian Lombok dengan Belanda yang mengakui kekuasaan Belanda atas wilayah tersebut dan mengakhiri bentrokan antara Kesultanan Aceh dan Belanda. Setelah Perjanjian Lombok, Kesultanan Aceh menjadi wilayah yang dikuasai oleh Belanda, dan kekuasaan politik dan ekonomi di wilayah tersebut berpindah ke tangan
kolonial Belanda. Pada tahun 1903, Kesultanan Aceh menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Indonesia, yang merupakan wilayah yang dikuasai oleh Belanda di Indonesia. Selama periode ini, wilayah tersebut mengalami pergeseran signifikan dalam hal politik dan ekonomi, dan banyak aspek budaya dan tradisi lokal hilang karena pengaruh kolonial Belanda. Namun, warisan Kesultanan Aceh masih terlihat hari ini, dan wilayah tersebut masih menjadi pusat Islam dan pengetahuan di Sumatera. Mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.